Selamat datang. Terima kasih untuk pemirsa setia yang sudah like dan subscribe. Semoga rezekinya semakin lancar, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan panjang umur sehat selalu. Amin. Di sebuah desa terpencil yang sunyi dan diselimuti kabut setiap pagi, hidup seorang pawang ular bernama Sastro. Ia bukan pawang biasa. Konon katanya, ia bisa berbicara dengan ular, memanggil mereka hanya dengan mantra, dan membuat ular paling ganas sekalipun jinak seperti kucing. Tapi kekuatan itu tidak cukup bagi Sastro. Ia menginginkan lebih, mahkota sakti dari Ratu Ular yang hanya muncul 1 abad sekali. Mahkota itu diyakini bisa membuat pemiliknya abadi dan disegani seluruh alam gaib. Setiap malam bulan gelap, Sastro masuk ke hutan larangan, membawa kendi berisi darah ayam hitam dan sesajen dari tanah kuburan. Ia memanggil ular-ular penjaga ratu dengan suara rendah, penuh mantra. Satu persatu, ular datang dan diperlakukan dengan perlakuan tak semestinya. Sisik dan taring mereka dikumpulkan sebagai bagian dari ritual yang dijalankan Sastro dengan penuh ambisi. Semua itu dilakukan demi impian besar yang disimpannya sendiri. Di rumah, istrinya Minah merasa gelisah. Perutnya tengah membesar, usia kandungannya memasuki bulan ke-9. Tapi setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Seekor ular besar bermahkota emas, menangis darah sambil mengelilingi rumah mereka. Terkadang ular itu bicara, "Anakmu adalah anakku." Minah mencoba memperingatkan Sastro, "Sudah cukup, Bang? Hentikan ritual itu. Aku takut." Namun Sastro tetap bersikeras. "Kau tak tahu apa-apa. Aku hampir berhasil. Mahkota itu akan menjadi milikku." Malam itu juga, Minah mengalami kontraksi hebat. Petir menyambar tanpa henti, dan tanah di belakang rumah mereka retak seperti terbelah. Di tengah hujan deras dan gemuruh angin, lahirlah seorang bayi perempuan. Tangisnya tidak seperti bayi biasa, tinggi, panjang, dan menggema seperti bisikan dari kedalaman gua. Saat dimandikan, Minah terkejut melihat di punggung bayi itu terdapat tanda sisik emas bercahaya samar. Ia tak sanggup berkata-kata. Tangannya gemetar saat menggendong anak itu. "Namanya Susana," bisik Sastro. Tapi matanya tidak menunjukkan kasih sayang. Ada sesuatu yang lain di sana, ambisi, harapan, dan ketakutan. Malam itu, seekor ular besar melingkar di atas pohon di belakang rumah mereka. Matanya merah menyala, mengawasi bayi kecil yang baru saja lahir. Susana telah datang. Dan bersamanya, kutukan lama akan bangkit kembali. Tahun-tahun pun berlalu. Susana tumbuh menjadi anak yang manis, pendiam, dan sangat peka terhadap sekelilingnya. Sejak kecil, ia tak pernah menangis keras, namun pandangannya selalu tajam, seolah bisa menembus hati siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Ia lebih senang bermain sendiri di belakang rumah, di dekat pohon besar tempat ular sering muncul. Minah menyadari bahwa ada keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Susana bisa memahami suara alam, mengenali arah angin, dan bahkan memanggil binatang hanya dengan nyanyian kecilnya. Suatu hari, Minah memergokinya duduk bersila di bawah pohon sambil tersenyum, menatap seekor ular putih yang melingkar di pangkuannya. Ular itu tidak tampak berbahaya, malah seperti pelindung yang setia. "Nak, kamu tidak takut?" tanya Minah pelan. Susana hanya menjawab singkat, "Dia temanku, Bu." Dia bilang aku tidak boleh takut. Aku dijaga. Minah mulai menyimpan rasa cemas dalam hatinya. Ia merasa anaknya tidak sedang tumbuh seperti anak-anak lain. Di desa pun, para tetangga mulai berbisik. Beberapa mengaku melihat Susana duduk di pinggir sungai tengah malam, berbicara pada bayangannya sendiri, atau tiba-tiba menghilang di tengah ladang dan muncul kembali di dekat pemakaman tua. Namun Sastro justru bangga.
Ia merasa bahwa kekuatan yang ia cari dulu telah menurun pada darah keturunannya. Ia mulai membawa Susana ke tempat-tempat yang dulu hanya ia datangi sendiri. Hutan larangan, bukit sunyi, dan sumur tua di tengah kebun bambu. Ia menyuruh Susana duduk diam dan mendengarkan suara angin, berharap warisan spiritual itu tumbuh lebih kuat. "Dengar baik-baik, Nak," kata Sastro pada suatu malam. "Kau bukan anak biasa. Kau ditakdirkan untuk hal besar. Dunia ini akan tunduk padamu bila kau tahu siapa dirimu." Susana hanya terdiam. Tapi malam itu, ketika ia tertidur, mimpinya dipenuhi dengan sosok wanita bermahkota emas yang menatapnya dalam genangan air jernih. Wanita itu tidak bicara, hanya menatap dengan mata penuh makna. Namun dari dalam hati, Susana merasakan suara itu berkata, "Saatnya hampir tiba." Dan benar saja, sejak malam itu, langit desa berubah. Kabut datang lebih tebal, angin terasa lebih dingin, dan ular-ular mulai muncul di halaman rumah warga, hanya diam menatap, lalu menghilang begitu saja. Satu persatu, tanda-tanda itu datang, dan Susana mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Suatu sore saat hujan rintik membasahi tanah desa, Susana yang telah beranjak remaja duduk termenung di tepi sumur tua yang dulu sering dikunjungi ayahnya. Air sumur itu tampak tenang, tapi di dalamnya memantulkan bayangan yang tak biasa. Bayangan seorang wanita berselendang hijau dengan mata seperti kilau zamrud. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam sumur. "Susana, waktunya telah dekat. Kebenaran harus kau ketahui." Suara itu membuat Susana bergidik, tapi tak sedikit pun ia menunjukkan rasa takut. Ia justru semakin dalam menatap air sumur. Sejak malam-malam sebelumnya, ia mulai mendengar suara-suara dari alam, dari gemericik air, desir angin, hingga bisikan ular yang bersembunyi di semak. Malam harinya, Sastro memanggil Susana masuk ke kamar yang selama ini selalu terkunci. Di dalamnya, terdapat lemari tua berukir ular dan bunga. Dari sana, Sastro mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, lalu membukanya dengan sangat hati-hati. Di dalamnya terdapat sisik emas yang dulu ia ambil saat muda, serta secarik kain yang membungkus jimat berbentuk ular kecil. "Ini warisanmu, Nak," ujar Sastro pelan. "Dulu ayah melakukan kesalahan besar. Ayah ingin kekuatan itu, tapi tak tahu bahwa ayah justru telah menyerahkan keturunan sendiri pada dunia yang lebih besar dari yang ayah bayangkan." Susana memandangi benda-benda itu dengan tenang. Ia tidak menangis, tidak pula marah. Dalam hatinya, ia merasa seperti telah mengetahui semua ini sejak lama. "Jadi, aku memang bukan anak biasa," katanya pelan. Sastro mengangguk. "Kau adalah titisan dari penguasa ular. Ibunda mereka memilih tubuh manusia untuk lahir kembali. Dan kau adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib." Sejak malam itu, Susana tak lagi bermimpi seperti biasanya. Kini, ia terbangun setiap malam tepat di tengah malam, dan selalu mendapati sepasang mata mengawasinya dari balik jendela, mata seekor ular besar yang selalu hadir tanpa suara. Sementara itu, warga desa mulai mengalami hal-hal ganjil. Padi yang menguning mendadak busuk, suara gamelan terdengar dari tengah hutan, dan anak-anak kecil mengaku melihat wanita berselendang hijau berjalan di atas sungai. Minah yang selalu menyayangi Susana mulai merasa gelisah. Ia mencoba menyembunyikan kekhawatiran itu, namun naluri seorang ibu tak bisa dibohongi. Ia tahu, anaknya kini bukan lagi milik dunia biasa. Dan di malam ke-40 sejak hari ulang tahun Susana yang ke-17, seekor ular putih raksasa muncul di pekarangan rumah mereka. Tidak menyerang, tidak pula mengeluarkan suara. Ia hanya melingkar dan perlahan menundukkan kepalanya ke arah Susana, seolah memberi hormat pada seorang ratu yang telah lama ditunggu kembalinya. Sejak malam penampakan ular putih itu, suasana desa berubah drastis. Kabut tak lagi hanya muncul di pagi hari, melainkan menetap hingga malam.
Angin berhembus membawa aroma kemenyan, dan suara gamelan terdengar lebih sering, datang dari arah hutan. Susana kini berjalan tanpa alas kaki kemanapun ia pergi. Di setiap langkahnya, rumput membungkuk lembut, dan burung-burung berhenti berkicau. Warga desa mulai berbisik, bahkan mulai menjauh. Mereka takut, namun tak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu malam, Susana berdiri di tengah pekarangan rumah. Rambutnya tergerai panjang, matanya bersinar keperakan, dan di dahinya tampak cahaya berbentuk sisik. Dari langit turun cahaya hijau kebiruan, menyelimuti tubuhnya. Di saat bersamaan, ular-ular kecil keluar dari semak-semak dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Sastro hanya memandang dari kejauhan. Air matanya menetes. Ia sadar, putrinya kini benar-benar menjadi titisan sang ratu. Rasa bangga bercampur takut menyelimuti hatinya. Minah tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya berdoa agar anaknya tidak kehilangan sisi manusianya. Di tengah-tengah keheningan itu, dari balik kabut, muncul seorang pemuda desa bernama Jaka. Ia membawa kain kafan dan setangkai bunga Kamboja. Neneknya menyuruhnya datang untuk mencoba menenangkan roh yang dianggap mengganggu desa. Namun saat Jaka melihat Susana, ia tak sanggup melangkah. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia masih mengenali gadis yang dulu sering duduk di bawah pohon sambil bersenandung. Tapi kini di hadapannya, berdiri sosok yang tampak suci sekaligus tak tersentuh. Susana memandangi Jaka dengan lembut. Ia tidak bicara, namun dalam hatinya ada kenangan masa kecil yang muncul. Suara tawa, bermain di sawah, serta rasa tenang saat bersamanya. Malam itu, kabut menipis. Langit kembali berbintang. Namun satu hal pasti, Susana bukan lagi manusia biasa. Ia adalah sang ratu yang telah bangkit. Dan desa itu, kini menjadi tanah suci bagi para penjaga dunia bawah. Beberapa bulan setelah kebangkitan Susana, kehidupan desa perlahan berubah menjadi penuh harmoni. Ular-ular yang dulu ditakuti kini hidup berdampingan dengan manusia. Ladang kembali subur, sungai jernih mengalir, dan langit malam selalu dihiasi bintang seolah alam semesta memberi restu pada pemilik baru tanah itu. Namun, tidak semua hati bisa menerima perubahan. Seorang dukun tua dari desa sebelah, Embah Gondo, yang dulu menjadi pesaing spiritual Sastro, datang membawa pesan dari masa lalu. Ia memperingatkan bahwa dunia manusia tidak akan tahan bersanding terlalu lama dengan dunia gaib. Harus ada batas. Harus ada keseimbangan. Jika tidak, dunia bisa runtuh dari dalam. Susana mendengarkan dengan tenang. Namun malam itu, ia bermimpi buruk untuk pertama kalinya sejak menjadi sang ratu. Dalam mimpi itu, seekor ular hitam raksasa dengan mata menyala merah muncul dari dalam tanah, menghancurkan desa dan melahap segala yang hidup. Dari balik kabut, terdengar suara lirih penuh kebencian. Kau mencuri tahta yang bukan milikmu. Saat terbangun, Susana merasakan aura aneh dari bawah tanah. Sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang selama ini tersegel oleh kekuatan sang ratu sebelumnya, dan kini hendak membalas dendam. Malam berikutnya, tanah di tengah hutan larangan retak. Dari dalamnya, muncul makhluk menjijikkan setengah manusia setengah ular, hasil dari kutukan leluhur yang gagal disucikan. Mereka haus darah dan mengincar Susana, titisan murni yang menjadi ancaman bagi kebangkitan mereka. Pertarungan pun terjadi. Susana berdiri di tengah desa, tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan, dan ular putih raksasa muncul di belakangnya, siap bertarung. Dari hutan, makhluk-makhluk kegelapan mendekat, disertai kabut pekat dan suara jeritan dari dunia bawah. Dengan satu gerakan tangannya, tanah berguncang. Susana memanggil semua penjaga gaib yang selama ini diam. Roh pohon, penunggu sungai, dan cahaya leluhur dari langit. Pertempuran gaib terjadi di alam yang tak bisa dilihat manusia biasa,
pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Akhirnya, setelah pertarungan yang membuat langit seolah retak dan bumi bergetar, Susana berhasil menyegel ulang makhluk-makhluk kegelapan ke dalam tanah terkutuk. Namun, ada harga yang harus dibayar. Susana tak bisa lagi tinggal di dunia manusia. Energinya terlalu besar, tubuh manusianya terlalu lemah. Maka pada malam purnama, dengan air mata mengalir, ia berpamitan pada ibu dan ayahnya, serta pada Jaka, pemuda yang diam-diam menyayanginya. Dengan langkah perlahan, Susana berjalan ke arah hutan larangan. Di belakangnya, ular putih mengikutinya. Sesaat sebelum tubuhnya hilang di balik kabut, ia menoleh dan tersenyum. "Aku akan kembali saat desa ini kembali dalam bahaya." Sejak malam itu, kabut tebal menjadi pelindung desa. Dan di waktu-waktu tertentu, suara gamelan dan bisikan halus terdengar dari hutan, tanda bahwa sang penjaga masih mengawasi. Baiklah, cukup sekian kisah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran atau masukan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di cerita yang lainnya.